Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ursa Waalaikumsalam. Putra dengan NIM A01230709 akan memaparkan resume tugas akhir seminar hasil peminatan struktur. Lanjut. Materi pertama dengan judul Perencanaan Struktur Gedung Hotel Frendo 6 lantai di Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah dengan pemateri Muhammad Gilang Habibullah NIM A01220032. Tujuan penelitian dari materi ini adalah pertama, mampu merencanakan dasar struktur gedung Hotel Frendo di Kartasura, Kabupaten Sukoharjo sesuai dengan SNI yang berlaku. Dua, mampu menganalisis dasar struktur gedung Hotel Frendo di Kartasura, Kabupaten Sukoharjo sesuai dengan SNI yang berlaku. Tiga, mendapatkan besarnya dimensi dari penampang struktur dan kebutuhan luas tulangan yang mampu menahan dan memikul beban rencana. Hasil resume sendiri berdasarkan paparan mengenai penelitian berjudul Perencanaan Struktur Gedung Hotel Frendo 6 lantai di Kartasura, Kabupaten Sukoharjo. Saya merangkum bahwa fokus utama studi ini adalah kemampuan untuk merencanakan dan menganalisis dasar struktur bangunan bertingkat sesuai dengan regulasi SNI terbaru yang berlaku. Dari pemaparan tadi, target konkret yang ingin dicapai adalah mendapatkan dimensi penampang struktur yang optimal serta menghitung kebutuhan luas tulangan yang akurat, sehingga seluruh elemen struktural mampu menahan dan memikul beban rencana secara aman. Melalui pemodelan terstruktur untuk fungsi gedung hotel di kawasan Kartasura ini, proses analisis beban lateral atau gempa dan beban gravitasi diintegrasikan untuk menghasilkan detail penulangan daktil dan sistem fondasi yang stabil dan siap diimplementasikan. Untuk kritik dan saran, secara keseluruhan presentasi pemateri sudah cukup runtut dalam menyampaikan judul, lokasi proyek, serta tujuan utama penelitian untuk mencari dimensi penampang dan luasan tulangan berdasarkan SNI. Namun, sebagai catatan kritis agar seminar ini bisa melangkah ke tahap yang lebih matang, berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan. Kritik yang saya ambil pada aspek dasar analisis dan regulasi. Pemateri menuliskan tujuan sesuai dengan SNI yang berlaku, namun di dalam slide pemaparan tadi, pemateri belum memperlihatkan secara spesifik nomor dan tahun SNI apa saja yang digunakan. Ingat, parameter gempa Kartasura Sukoharjo sangat bergantung pada update peta ketahanan gempa nasional. Untuk sarannya, pada bab metodologi atau slide berikutnya, tolong cantumkan secara eksplisit bahwa pemateri menggunakan SNI 1726-2019 dalam konteks gempa, SNI 2847-2019 dalam konteks beton, dan SNI 1727-2020 tentang pembebanan. Tunjukkan pula grafik respon spektrum spesifik untuk koordinat Kartasura agar klaim sesuai SNI tersebut teruji secara ilmiah. Untuk materi kedua dengan judul Kontrol Ulang Struktur Dilatasi Bangunan-Bangunan Gedung 9 Lantai Hotel Patra Surabaya. Pematerinya adalah Muhammad Arkan Al-Ghozi, NIM A012280. Untuk tujuan penelitian ini, pertama mengetahui pengaruh beban terhadap gaya pada bangunan jika diberi dilatasi dan tanpa dilatasi. Dua, menganalisis perbandingan pengaruh bangunan diberi dilatasi yang berbeda. Tiga, menganalisa jarak dilatasi yang efisien untuk bangunan struktur. Hasil resumnya berdasarkan paparan penelitian berjudul Kontrol Ulang Struktur Dilatasi Bangunan-Bangunan Gedung 9 Lantai Hotel Patra Surabaya. Saya mencatat bahwa studi ini memfokuskan analisisnya pada efektivitas sistem pemisahan struktur atau dilatasi. Pada bangunan vertikal tingkat tinggi, dari pemaparan tadi, rangkuman poin utamanya adalah untuk mengetahui secara pasti bagaimana pengaruh beban terhadap gaya-gaya dalam yang terjadi pada struktur jika bangunan diberi dilatasi dibandingkan dengan kondisi tanpa dilatasi. Selain itu, penelitian ini menganalisis perbandingan perilaku struktur ketika diterapkan variasi atau model dilatasi yang berbeda dengan tujuan akhir menemukan jarak celah dilatasi atau seismic joint expansion joint yang paling aman dan efisien. Melalui studi kasus gedung 9 lantai ini, simulasi difokuskan untuk mencegah terjadinya fenomena benturan antar blok bangunan atau ponding effect akibat gaya lateral, gaya tanpa mengorbankan efisiensi ruang dan estetika arsitektural.
Kritik dan saran untuk penelitian ini secara substansi, topik yang pemateri angkat mengenai kontrol ulang struktur dilatasi pada gedung 9 lantai ini sangat menarik dan krusial untuk bangunan dengan geometri yang panjang atau kompleks di wilayah rawan gempa seperti Surabaya. Namun, agar kualitas penelitian ini meningkat ke standar yang lebih akademik, berikut adalah catatan kritik dan saran dari saya. Kritik dan aspek dasar pembebanan dan pemodelan. Pemateri ingin mengetahui beban terhadap gaya pada bangunan dengan tanpa dilatasi. Namun dalam visualisasi market digital atau running struktur tadi, pemateri belum memperlihatkan bagaimana distribusi beban lateral atau gempa bekerja pada titik-titik kritis di area perbatasan dilatasi. Sarannya, tunjukkan grafik perbandingan gaya geser dasar dan momen guling antar model struktur utuh tanpa dilatasi dengan model yang sudah dipisah. Ini penting untuk membuktikan secara kuantitatif seberapa besar penurunan konsentrasi tegangan setelah dilatasi diterapkan. Untuk materi ketiga, dengan judul pemanfaatan limbah serabut kelapa dan abu sekam padi sebagai bahan tambahan pada beton konvensional. Untuk pematerinya, Muhammad Adnan Fauzi dengan IM A0122030. Tujuan penelitian untuk mengetahui kadar optimal inovasi yang digunakan sebagai campuran pada beton untuk mencapai kuat tekan rencana. Kedua, untuk mengetahui pengaruh inovasi yang digunakan sebagai bahan tambah terhadap kuat tekan beton. Ketiga, untuk mengetahui apakah penggunaan bahan inovasi dapat menjadi alternatif untuk menciptakan beton tepat mutu rencana. Hasil resumnya berdasarkan paparan penelitian tadi, abu sekam padi sebagai bahan tambahan pada beton konvensional, saya merangkum bahwa studi ini berfokus pada optimasi material alternatif ramah lingkungan untuk meningkatkan performa beton. Poin utama yang saya catat dari pemaparan tadi adalah upaya untuk mengetahui kadar optimal dari inovasi campuran limbah ini, yakni proporsi terbaik antara serabut kelapa dan abu sekam padi, agar dapat mencapai kuat tekan yang direncanakan. Selain itu, penelitian ini menganalisis secara detail bagaimana pengaruh penambahan kedua bahan limbah tersebut terhadap karakteristik mekanis dan kuat tekan beton konvensional. Melalui pengerjaan laboratorium yang sistematis, studi ini pada akhirnya bertujuan untuk membuktikan apakah pemanfaat material inovatif ini dapat menjadi alternatif yang valid dan aplikatif dalam menciptakan beton yang tepat mutu, ekonomis, sekaligus berkelanjutan atau sustainable. Kritik dan saran, topik yang pemateri angkat sangat relevan dengan isu green concrete karena memanfaatkan dua jenis limbah agroindustri sekaligus, yaitu serabut kelapa sebagai fiber untuk kuat tarik atau lentur dan abu sekam padi sebagai pozolan kaya silika untuk kuat tekan sebagai pengganti semen. Namun untuk mempertajam kualitas penelitian ini, berikut adalah catatan kritik dan saran dari saya. Kritik pada aspek kadar optimal inovasi. Pemateri menyatakan ingin mencari kadar optimal, namun dalam variasi campuran atau mix design yang ditampilkan di slide tadi, rentang persentase variasi yang pemateri buat tampaknya terlalu melompat jauh. Contohnya 5%, 10%, dan 15%. Jika variasi terlalu renggang, tinggi puncak atau optimal yang sebenarnya bisa terlewat. Sarannya, persempit interval variasi campuran pemateri pada saat pengujian, atau setidaknya jelaskan landasan teoritis dari penelitian terdahulu mengapa angka persentase tersebut yang dipilih. Tampilkan grafik hubungan antara persentase bahan tambah di sumbu X dan kuat tekan beton di sumbu Y untuk membentuk kurva parabolik yang jelas sehingga titik optimalnya bisa terbaca secara matematis. Untuk materi keempat, dengan judul Perencanaan Struktur Kampus 1 Universitas Tunas Pembangunan Surakarta dengan metode dual sistem atau dual sistem. Dengan pemateri Oktor Trikarma, NIM A0122041. Tujuan penelitiannya adalah mengetahui gaya geser dasar atau besir yang diterima oleh sistem rangka pemikul momen khusus atau SRPMK telah memenuhi syarat lebih dari 25% dan dinding geser beton atau simbol kurang dari 75%. Mengetahui dimensi dan kebutuhan jumlah tulangan yang sesuai untuk fondasi, tipe tie beam, kolom, balok, plat lantai, dan dinding geser beton agar memenuhi keamanan dan ketahanan terhadap gempa sesuai standar nasional Indonesia. Hasil resum berdasarkan pemaparan pemateri, saya merangkum bahwa studi ini memfokuskan analisanya
pada optimasi performa struktur gedung pendidikan tinggi di wilayah Surakarta terhadap beban gempa rencana. Poin utama yang saya catat dari presentasi ini adalah pengujian ketat terhadap distribusi beban lateral guna memastikan syarat dual sistem terpenuhi sesuai SNI, di mana komponen sistem rangka pemikul momen khusus harus memikul beban geser dasar minimal sebesar 25%, sementara sisanya dialokasikan ke dinding geser. Selain itu, tujuan akhir dari penelitian ini adalah menghasilkan keluaran teknis berupa dimensi penampang yang aman dan detail kebutuhan jumlah tulangan yang presisi untuk seluruh elemen struktural, mulai dari fondasi, I-beam, kolom, balok, plat lantai, hingga shear wall, agar keseluruhan sistem bangunan Kampus 1 UTP Surakarta ini memenuhi standar keamanan dan ketahanan gempa berdasarkan regulasi standar nasional Indonesia terbaru. Untuk kritik dan saran, topik penerapan dual sistem untuk fasilitas publik seperti kampus di wilayah Surakarta sudah sangat tepat, mengingat pentingnya faktor keandalan bangunan pendidikan saat terjadi bencana. Namun, agar laporan penelitian ini memiliki kedalaman akademik yang kuat sebelum melangkah ke sidang akhir, berikut adalah beberapa kritik dan saran konstruktif dari saya. Kritik pada detail elemen struktur yang terlalu banyak. Pada tujuan nomor 2, lingkup elemen yang saudara hitung sangat luas, mencakup struktur bawah, yakni fondasi dan T-beam, hingga seluruh komponen struktur atas termasuk plat dan shear wall. Akibatnya, paparan visual untuk masing-masing elemen tadi menjadi sangat buru-buru, superficial, dan hanya menampilkan tabel rekapitulasi akhir. Untuk sarannya, saudara atau pemateri harus membuat skala prioritas saat presentasi, karena judul pemateri menekankan pada metode dual system. Fokuskan pembahasan detail penulangan pada elemen kunci penahan beban lateral, yaitu koneksi balok ke kolom yang terjadi pada SRPMK dan detail penulangan dinding shear wall, termasuk daerah komponen batas. Desain sekunder seperti plat lantai cukup ditampilkan dalam lampiran agar durasi presentasi tidak habis untuk hal-hal yang sifatnya standar. Untuk materi kelima, judulnya perencanaan struktur gedung Arison Hotel 9 lantai di Grogol, Kabupaten Sukoharjo. Pematerinya adalah Muhammad Junaidi dengan NIM A1122035. Tujuan penelitiannya ada dua. Yang pertama, bisa merencanakan sistem struktur pada gedung 9 lantai. Yang kedua, bisa mengetahui dimensi struktur pada gedung 9 lantai. Hasil resumnya sendiri berdasarkan paparan tadi, saya merangkum bahwa inti dari studi ini adalah pemenuhan kompetensi teknis dalam merencanakan sistem struktur bangunan tingkat tinggi atau high-rise building. Poin utama yang saya catat dari pemaparan tadi adalah pencapaian dua target utama, yaitu kemampuan untuk merencanakan konfigurasi sistem struktur yang stabil dan aman pada gedung setinggi 9 lantai, serta kemampuan untuk menetapkan dimensi komponen struktural secara tepat melalui analisis perbebanan dan komprehensif. Pada fungsi gedung di hotel di kawasan Grogol ini, perencanaan diarahkan untuk menghasilkan geometri dan ukuran penampang elemen struktur yang mampu memikul beban gravitasi maupun beban lateral atau gempa secara optimal sesuai dengan standar keteknisipilan yang berlaku. Kritik dan saran untuk materi 5 ini, topik perencanaan gedung 9 lantai di kawasan Grogol Sukoharjo ini sangat relevan, mengingat Grogol, khususnya di area Solo Baru, merupakan pusat pertumbuhan ekonomi yang padat bangunan vertikal. Namun, untuk menaikkan level kualitas penelitian ini dari sekadar latihan pemodelan standar menjadi tugas akhir yang bernilai akademik tinggi, berikut adalah kritik dan saran dari saya. Kritik pada pemilihan sistem struktur gedung 9 lantai. Untuk bangunan setinggi 9 lantai di wilayah Sukoharjo yang memiliki resiko gempa signifikan, pemateri belum memaparkan secara eksplisit sistem penahan gaya lateral apa yang diterapkan pada struktur ini. Apakah hanya mengandalkan rangka pemikul momen khusus atau SRMPMK atau sudah menggunakan dinding geser atau shear wall. Untuk sarannya, tambahkan justifikasi teknis di dalam slide mengenai pemilihan sistem strukturnya. Pada ketinggian 9 lantai, penggunaan SRMPMK murni seringkali mengalami kendala pada kontrol simpangan antar lantai atau story drift. Saudara atau pemateri harus menunjukkan data atau argumen mengapa sistem tersebut yang dipilih dan bagaimana efektivitasnya dalam mereduksi goyangan gempa pada top lantai atau lantai paling tinggi, yakni lantai 9. Sekian adalah hasil resum saya dari
kelima mahasiswa seminar hasil di tugas akhir peminatan struktur. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.